Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama di bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-11. Tidak terasa telah berlalu sepertiga dari bulan Ramadan. Dan kewajiban kita adalah memaksimalkan waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang kesempatan untuk bertaubat di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in, kita sudah ketahui bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan. Pada bulan tersebut kita diperintahkan untuk saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu pula di bulan Ramadan adalah bulan ketaatan, bulan kita kembali taat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang dimaksud dengan kembali kepada Allah dan taat kepadanya adalah bertaubat. Karena sungguh merugi orang-orang yang masuk di bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Sungguh celaka atau sungguh merugi seseorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu ia tidak diampuni dosanya. Subhanallah. Juga datang dari hadis yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Dan sungguh merugi seseorang yang masuk di bulan Ramadan kemudian bulan Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya diampuni. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa taubat itu ada dua macam. Ada taubat yang wajib dan ada taubat yang sunnah. Ada taubat yang wajib, ada taubat yang sunnah. Taubat yang wajib adalah taubat karena meninggalkan suatu perintah, yakni perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat ini disebut dengan taubat wajib yang dibebankan bagi seluruh mukallaf. Seluruh mukallaf yang telah dibebani syariat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di banyak ayat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di banyak hadisnya. Sedangkan taubat sunnah adalah taubat karena meninggalkan perkara-perkara sunnah, meninggalkan perkara-perkara sunnah atau melakukan perkara yang makruh. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dan mencukupkan dirinya dengan taubat yang pertama, taubat yang wajib, maka dia termasuk orang-orang yang berada di golongan pertengahan, atau yang disebut dengan al-abrar al-muqtasidin, orang-orang yang berada di pertengahan. Kemudian barang siapa yang melakukan dua taubat sekaligus, taubat wajib dan taubat sunnah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang terdepan, yang disebut dengan as-sabiqin al-muqarribin. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan a'immah as-salaf yang lurus jalannya, yang akidahnya lurus. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala makna taubat yang tulus atau taubatan nasuha, yakni menghindari dosa untuk saat ini, tidak melakukan dosa untuk saat ini. Yang kedua, menyesali dosa yang telah ia perbuat, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka hendaklah ia menyelesaikannya atau mengembalikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Kemudian selama pintu taubat itu belum tertutup. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in, setiap dosa baik kecil maupun dosa besar, syirik dan kekufuran bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Artinya sebelum meninggal dunia seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, berbuat dosa, dosa apapun itu. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Yaghfirudz dzunuba jami'a, seluruh dosa Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ikhwani fillah ketika didengarkan oleh sahabat radhiyallahu anhum jami'an, menangis terseduh-seduh saking gembiranya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosanya, dosa-dosa yang telah dilakukan. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum ajma'in, ini adalah motivasi buat kita bahwa dosa apapun yang telah kita lakukan, Allah buka pintu taubat, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya? Kemudian dalam ayat yang lain, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah, siapa yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangankan itu ikhwani fillah, orang-orang munafik saja yang jika meninggal dunia divonis fid darkil asfali minan nar, berada di jurang neraka yang paling bawah, di lapisan neraka yang paling bawah, Allah ampuni dosanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada penolong baginya. Tapi kata Allah dalam ayat selanjutnya, illal ladzina tabu, kecuali mereka bertaubat kepada Allah, waslahu, dan memperbaiki dirinya, wa'tasimu billah, kemudian memegang teguh perintah Allah, agama Allah, kemudian wa akhlasu dinahum, mereka ikhlaskan agamanya, ikhlaskan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama dengan orang-orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Bahkan orang-orang Nasara yang mengatakan Allah itu tsalitsu tsalatsa, Allah itu satu di antara tiga, Allah seru kepada mereka untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali satu. Wa illam yantahu amma yaqulun, sesungguhnya seandainya mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, pasti mereka akan ditimpa azab yang pedih.
Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatubun ilallah?" Apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah, wa yastaghfirun, dan meminta ampun? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha penerima taubat. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka berkata Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengomentari ayat tentang orang-orang yang membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, menimpakan penderitaan kepada orang-orang mukmin dan mukminah, mereka akan dibakar di neraka jahim. Apa kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala? Lihatlah pada orang-orang yang sombong. Mereka telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyuruh mereka untuk bertaubat. Ini bentuk daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, Ar-Rahim, kemudian Al-Halim. Al-Halim maknanya menunda siksaan agar hamba-hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain menyuruh kita untuk bersegera kembali kepadanya dengan firman-Nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhanmu, aslimulah, dan berserahkan diri. Serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsurun. Sebelum datang azab yang pedih, kemudian ketika azab yang datang, maka tidak ada yang mampu menolong kalian. Ikhwani wa akhwati fillah, maka tidak ada kesempatan yang terbaik kecuali apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala saat ini, yaitu di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat setiap saat. Bahkan setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sore ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.